Hi Paradigm people, welcome Paradigm Lifestyle Podcast. Woo! Powered by Paradigm Indonesia. It's your future. With me, Franz 207 And Eric Liman. Now here we come, Franz Wijaya. Halo. Ini sering banget nih kalau di luar-luar dibilangnya Bapak Bos. Iya, Pak Bos. Pak Bos. Akhirnya hadir, terima Jangan kasih panggil loh. bos. Ya Pak Bos, cincinnya berlian. Oh my god. Kalungnya emas putih, giginya palsu. Mohon maaf nih, gigi gue patah nih. Ada dokter gigi bagus gak? Ada. Kalau member di Paradigm Fitness bisa dapat diskon 50%. Oh. Ini serius apa enggak? Beneran. Mana ada gue yang ngomong yang Soalnya bercanda lumayan, sama gue lo. kan banyak gigi rusaknya banyak nih. Iya, bisa. Kan umur. Umur apaan sih? Ya udah umur dong Rick kita. Lu kenapa lu marah? Nih, kalian tahu gak kalau gue sama Eric itu kan teman SMP. Iya banget. SMP, SMA, kuliah. Iya. Ya jadi ya umur kita seumuran. Eric umur, gue umur. Enggak. Kan gue mulainya ini. Apa? Cum laude. Iya lu atur ya. Lu atur. Fra lagi sibuk apa, Fra? Sibuk ya biasa. Sama dance management. Sama kerjaan-kerjaan yang lain. Sama sibuk pindahan. Wow, mau pindah kemana? Dengar-dengar mau pindah ke Dubai. Wow. Sampai 2 kali loh kemarin ke Dubai. Jadi Ya? Sultan Jadi Dubai. Sultan Dubai ya. Amin. Amin. Enggak, bukan pindah rumah. Oh gitu. Iya, baru gue tadi ngomong sama Franz, gue udah gak di rumah lama. Lu gak tahu ketinggalan berita gue sih, lu sombong sih. Bukan sombong, Fra. Apa tuh? Sibuk banget, padat banget jadwal gue ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oh, tato baru ya. Iya nih baru bikinnya lama banget. Baru kemarin ya bikin ya? Ini bikin aja udah 4 kali ketemu orangnya. 4 kali bolak-balik gue sampai akhirnya males. Kemarin ini gue hajar aja 6 jam. Terus akhirnya gue pingsan di tengah-tengah. Maksudnya pingsan tidur apa pingsan? Tidur. Nah, gue mikirnya itu tidur, tapi terus gitu kata tato artisnya gue dibangunin, gak bangun, ternyata pingsan. Kenapa? Nggak makan? Kan lu tahu gue gak pernah makan. Masih, Fra? Masih nggak pernah makan? Masih gue udah gak pernah makan. Serius? Enggak, bang, saya bukan gak pernah makan gimana, kan lu tahu gue orangnya gak pernah makan yang berat-berat kayak betul. Cuman makan cemilan gitu, paling roti lah 1, kopi lah, cemilan ini, cemilan itu, gitu-gitu doang. Kenapa begitu? Kan lu tahu gua punya trauma obesitas. Ya kan Kita semuanya gue sama memang gak sih? tahu, gue memang tahu, tapi yang denger kan belum tahu. Iya, betul. Iya kan. Oh, Nah iya. ternyata lu tuh punya trauma obesitas. Iya, gua trauma banget. Kenapa? Menjurus gila kayaknya. Oh iya. Gue inget banget perjuangan waktu zaman dulu itu kan. Gitu. Jadi kayak gue sekarang hati-hati banget gitu. Terus waktu dulu obesitas lu paling tinggi itu berapa? 95 kan? 95. Dengan tinggi badan? Kontak lagi. Sekarang tuh berapa? Berat gue 61. Ih gila. Wow. Gila. 61. Ih gila. Berapa tuh? 95 kurang 61. Hah? 34. Iya benar. Agak kurang ya situ ya kalau angka ya. Iya, betul ya. Padahal dia yang lebih cepat dibandingin gue. Nah, Kebayang lebih lama lagi artinya ya. Kalau gue sih udah ngomong mikir, suruh orang aja bayang. iya gue ada trauma obesitas. Iya kan, dulu waktu pas lo, ini gue mau cerita ya, kita ambil cerita kan tentang trauma obesitas lo itu ya kan. Nah pada saat itu kan lo sangat berjuang sekali ya untuk kayak, Erik gue gendut nih, makan dikit gue gendut nih ya kan. Iya, sekarang aja gue merasa gendut. Ih udah aneh. Masa sih? Ya ini bukan trauma lagi, gila. Iya, kan tadi gue udah bilang. Menjurus ke gila gue bilang. Nah apa yang lo lakuin waktu zaman itu deh pada prosesnya? Ini buat sekedar sharing pengalaman. Iya, tapi jangan ditiru. Tapi jangan ditiru. Yang waktu itu pertama kali banget gue lakukan itu adalah gue minum obat kurus yang gak ada BPOM. Tapi mungkin karena lu belum ngerti kali. Kita SMP gak bego-bego amat gak sih? Ya gue gak tahu sih, gue sih juara 1, juara umum memang gitu kan. Gue sih gak bego-bego amat, gue tahu gak ada BPOM tapi gue belaga gila gitu. Sampai akhirnya di koran nih ya, di koran tiba-tiba ada
ada berita kematian gara-gara Obat itu. Akhirnya baru dari situ gue stop. Terus segitu sama bokap gue, gue dikasih obat kurus yang boleh nyebut merek gak sih? Nggak boleh ya, titik-titik live apalah itu. Oke. Nah, dari situ mulai tuh gue mulai itu sambil kan kita dulu nari-nari ya. Nari-nari dulu tuh gue sama Erik nari-nari sama Frans juga ya. Nah dari situ lumayan tuh turun. Dan dari situ terus udah gitu kita juga. Nah cuman kalau dulu kan kita nge-gym juga tuh. Cuma kalau gymnya kita kayak dulu nggak kayak gym sekarang. Kalau gym kita dulu mejeng. Bener kan? Fashion show. Fashion show gitu. Pusing emang mereka ini. Terus ya udah akhirnya gue nge-gym juga. Tapi minum obat yang nggak benar nggak ya? Nggak bener. Nggak bener sih. Dengan pola lu juga nggak bener sih. Karena over kan waktu itu. Ya kan bisa lu sehari bisa makan obat tuh beda-beda. Masih sampai sekarang. Oh wow. Obat diet Tapi ya? udah nggak separah dulu. Oke. Udah nggak separah dulu. Ya bedanya adalah kalau dulu mungkin lu kayak asal ngeliat tahu lu coba. Iya, semua gue coba. Misalkan, ini gue turun ini, yaudah sini gue beli gitu. Sini gue beli, semuanya juga gue minum gitu. Gitu. Kalau sekarang kan enggak kan? Sekarang kan lu lebih ada konsultasinya ke sini, ngecek ke sini, ya kan ngecek ke dokter sini. Kok lu tahu gue ngecek ke dokter? Ya tahu dong. Ya kan satu obat aja lu beli 15 juta. Konsultasinya 25 juta. Gua nggak mungkin nggak tahu. Gue rasa mereka tahu deh dokter mana yang 15 juta. Gue rasa mereka tahu lah dokter kurs paling mahal itu. Iya kan? Tuh, tapi kan paling nggak kan lo tuh ada inilah history di mana lo tuh coba-coba obat-obat tersebut kan. Nah obat apa lagi yang lo pernah lo coba? Obat diet Obat diet. Ya obat macam-macam obat diet itu yang berbagai macam merek. Obat pencahar pun gue minum lebih dari dosisnya. Obat pencahar ini apa ya? Boleh sebut gak mereknya? DLCX itu gue minum paling banyak 22 butir ya saya. Anjir. Gila itu sehari lu makan 22 butir? Iya malam, terus malam gue minum 22 butir. Sampai ada satu momen di mana gue pagi-pagi sakit banget, gue nyusruk di bawah wastafel kamar mandi. Kenapa lu menyembah wastafel? Sembah Toto saya. Sembah Toto baik. Sembah Toto. Terus? Ya udah gitu, terus sekarang dosisnya udah turun. Oke. Nah, karena gue rasa udah ini ya resisten ya. Jadi sekarang udah turun, udah nggak separah itu. Astaga itu kasihan deh usus lo. Dia bisa kompromi. Terus yang minuman-minuman itu? Minuman-minuman apa nih? Yang air lu itulah. Ya itu kan si titik-titik live itu kan. Cong itu mahal. Ya kan, jadi kalau misalnya gue udah lumayan itu, aduh udah kali ya nih kalau kayak begini cara selain menguras berat badan gue, menguras kantong bapak gue. Waktu itu kan kita masih sama bapak gue ya, bapak kita ya. Jadi ya udah gue stop. Coba cara lain. Gitu. Oke, terus pas nah, tapi sebelum pandemi, nah tuh gue bener-bener tuh dietnya beneran. Kan kalian tahu gue bener-bener PT ini itu gitu. Sampai zaman-zaman six pack ya. Iya. Sekarang tuh pandemi. Apa? Sekarang juga? Sekarang kayak 2 pack deh. Masa sih? 4 pack. ya paling nggak masih ada 4 pack lah. Ya kan? Karena kan kalau udah badan lu segini, lo workout lagi udah juga langsung jadi, udah lebih cepat. Iya betul. Ya kan lemak lu juga berapa sih? Berapa persen? Waktu itu sih gue pernah sampai 7% ya. Gila, tiap pagi bangun pasti kedinginan kalau 7%. Iya memang. Wow. 7%. Gila. 7%. 7 sampai 12 zaman-zaman benar-benar rajin nge-gym itu. Karena kan emang dasarnya gue udah kekurusan waktu itu kan. Dari obesitas tuh sampai kekurusan. Iya, sampai 57 waktu itu. Dari 57 terus udah gitu sama si PT gue itu gue dibikin jadi 62an gitu. Tapi muscle gitu semuanya ya. Muscle, pokoknya yang lihat semua pengen gitu ya. Pengen apa? Pengen kayak gitu maksudnya gitu. Badannya pengen kayak begitu. Bener. Postingan juga jadi bagus gitu Iya. ya. Aku mau ngajakin Paradigm People, mau nanya berat tertingginya Paradigm People yang lagi nonton atau ngedengerin podcast ini tuh berapa berat tertingginya Paradigm People dan berat terendahnya Paradigm People itu berapa?
Iya. Berat terberat France berapa? 120. Mampus gak lebih. Gila, Ya kayak kulkas 3 pintu. Kok gak nanya gue? Erik berapa? 5? 88,8 kilo. Tahun lalu. Kenapa kayak angka hoki lu kan sengaja deh. Enggak, gimmick. Oh gini. Pada saat itu kan pandemi, PSBB, ya kan, work from home. Semua ngeliatnya layar dong. Ya udah, ya kenapa nggak bikin gimmick sama diri sendiri gitu kan? Emang lu tuh bener-bener ini ya artis jati ya. Betul. Hidup lu gimmick. Entertainer, welcome, ya kan? Sebutnya Mr. Zoom kemarin ya. Iya benar. Apa zoom banget kalau muka gue gini, yuk lu udah kayak di zoom gitu kan? Gak apa-apa, yang penting kan nggak ngilangin satu layar handphone muka lu semua. Sampai lo aja nanya kan, Erik lu kenapa, ya kan? Iya benar. Benar, Fran Kalau juga sempat gemuk bilang. sih gitu kan sekarang, ya itu tujuan gue. Jadi kalau ada sesuatu sama gue itu pasti ada tujuannya di balik itu. Gitu semua tuh ada tujuannya. Ini yang bagus ya. Di balik itu semua ada tujuannya. Ada tujuannya, ya kan. Terus, nah jadi pada saat lu obesitas pada saat itu, terus dengan jernih lo makan obat segala macam, efeknya di lu tuh gimana secara physically, terus sama secara mental? Physically ya. Gue pernah sih waktu itu masuk rumah sakit gara-gara radang pankreas. Oh wow. Karena gue kebanyakan minum obat gym karena kan kalau gue sebenarnya kan obat gym itu lu kalau bisa tidak menimbulkan efek buruk kalau lu memang minumnya bener ya. Kalau gue kan enggak. Gue kan minumnya, lu mau nge-gym aja gue udah minumnya kopi. Abis minum kopi, gue minum obat gym. Obat gymnya yang macu itu. Macu apa sih? Hidroksikat dan lain kayak gitu ya kan. Which is itu kan kayak bikin lu jadi deder-deder gitu. Up gitu. Nah itu gue paling waktu itu pernah masuk rumah sakit gara-gara radang pankreas itu. Ya Tuhan. Tuh kan, makanya jangan ditiru. Terus dengan kondisi lu gak makan. Iya nggak makan. Abis nge-gym orang mah harusnya makan sampai PT. Gue bingung. Betul. Ini percuma kalau misalkan gue kasih lu pola latihan kayak begini tapi lu nggak makan, ya nggak bakal jadi. Masa lu makan dari mana gitu? Iya benar. Makan hati masa lu juga sama lu. Ya iya kan? bang, iya. Udah di pamulu dia nggak dikasih makan ya kan? Kadang-kadang lu minta makanan gue kalau ketemu sama gue. Iya benar. Ya kan? Rick bagi dong 1 sendok gitu. Kenapa 1 sendok sih, gue beliin aja deh gitu kan. Gak usah, gue gak mau makan gitu. Iya benar. Ya kan? Itu kayak gue kayak begitu. Tapi sampai sekarang masih kagak makan kayak begitu juga? Cheating mah pasti ada ya. Cheating masih ada. Tapi kalau dari kebiasaan ya ini udah jadi pola hidup gua gitu. Kayak gua makan nggak perlu makan berat setiap harinya, gua nggak perlu makan berat. Yang penting gua makan ngemil-ngemil aja. Kayak pagi itu paling gua cuman apa sih? Ada biskuit. Ya udah gua makan biskuit. Mungkin kalau misalnya gua mau olahraga mau nge-gym, beli apalah gitu, croissant kayak apa sama americano gitu. Udah gitu aja, nanti ketemu lagi siang. Siang kalau misalkan sampai gue lapar banget, dulu kan kita suka tuh ya di bawah ya, abis nge-gym kita apa sih pesen salmon grill gitu, nggak pakai apa-apa, bahkan nggak mau dipakein garam, padahal garam nggak ada salahnya sama kita. Nah, dengar garam nggak ada salahnya. Iya, selama itu masih ya semuanya tuh kalau berlebihan semua salah, kalau nggak berlebihan nggak ada salahnya kok. Tapi apa kita nggak mau bener-bener, gue cuma maunya polosan doang. Gitu. Padahal salmon juga mau show gitu ya. Iya. Kayak gitu. Oke, terus kalau sekarang kan berarti makan lu tuh udah ya udah jadi itu udah jadi satu habit, satu lifestyle sendiri. Ya kan, ya ala lu lah gitu kan. Makan-makan enggak. Iya, tapi kadang kalau misalnya kayak udah lama gitu. Udah lama, namanya kan kita kayak tiba-tiba kita ngiler apa gitu, ngiler nasi padang gitu ya. Ya udah itu cheating. Jadi masih realistis juga Rick Iya. gitu. Jadi ada yang memang lagi bener-bener on track habis itu ya udah ada juga yang comfort. Ya seminggu sekali nggak apa-apa kali ya. Seminggu sekali kasih badan lu buat menikmati hidup. Bener. Ya kan, hidup cuma sekali. Oh wow. Terus kalau hari-hari berarti lu nggak menikmati dong artinya? Hari-hari gue menikmati. Menikmati. Tapi kasih bonus. Kasih bonus nih, gue kasih lu bonus. Makanan yang paling lu suka craving apa? Gue makanan Indonesia sih gue. Indonesia sama Cina lah. Ya biasalah kalau Cina lu kalian tahu sendiri ya, maaf babi. Chinese food. Kalau Chinese food
Western gue kurang. Kalau gula-gula? Iya gula gue juga banget parah ya. Sama kan kalian, nih ya. Iyalah kalau nongkrong kuenya apa ya, cake-nya? Ya gue tuh kalau misalnya, gue kalau misalnya jalan-jalan gitu ya. Gue kalau misalnya jalan-jalan, teman-teman gue kan pasti kayak misalnya jalan-jalan ke luar negeri gitu. Mereka pasti, ini gue mau nyobain restoran ini. Mereka nyobain, ya udah nyobain. Gue cuman terserah lu mau kemana aja. Yang penting nanti kalau misalkan gue udah bete, ya itu berarti gue butuh asupan gula itu. Juga ya. Bawa gue ke tempat ngopi, lalu gue dengan cake satu, udah gue akan kebangun lagi moodnya. Oh, semudah itu. Gitu. Iya sih. Ya, karena kan lu emang anaknya anak-anak estetik ya. Nggak mau repot ya kan. Iya. Cuman kopi sama cake udah lu bahagia. Nggak mau ribet. Iya gitu. Baiklah. Udah sih gitu doang. Terus kalau apa tadi lu bilang kayak traveling. Nah, Kemarin baru balik dari Dubai ya. Iya. Berapa kali? Agak lama ya. 2 kali bolak-balik. Yang pertama 2 minggu di sana, yang kedua hampir 3 minggu. Panas banget di sana. Gitu. Iya, tapi yang pertama kali gue ke sana Iya. suhunya hampir 50. Wow. 50 feels like-nya 50. Lu kebayang gak lu? Tapi di sana gimana sih kondisinya? Udah lebih bebas sih. Tapi karena di sana juga penanganan dari pemerintah juga cepet ya, kayak kita sampai bandara juga kita diarahin kemana-kemananya cepat, PCR juga hasilnya keluar dalam waktu 2 jam dan lain-lain gitu. Jadi kayak wajar ya kalau misalkan mereka juga agak lebih bebas gitu ya. Mungkin mereka merasa lebih aman dengan penanganan pemerintahnya juga. Di sana show ya, Fra? Di sana show. Mau on frame Iya, ya? mau on frame. Yang pertama show. Terus kalau yang kedua itu bukan show sih. Lebih ke ada di tim kreatifnya untuk show yang ada di sana gitu. Karena kan harusnya kalian pergi deh. Iya. Kan di Dubai itu sampai Maret lagi ada Dubai Expo 2020 itu. Kenapa namanya 2020? Karena kemarin pandemi, harusnya kemarin tapi ternyata diundur jadi 2021. Itu bagus banget. Lu nggak WhatsApp gua untuk ikut? Sumpah bagus banget, kayak nggak mungkin. Lu nggak WhatsApp gua untuk ikut? Iya. Jadi kewajiban. Lu ngajakin gue untuk kesana. Bagus banget loh, Rick. Bagus Sumpah, banget ya. kalian pasti suka. Iya. Foto-fotonya gue nggak habis-habis ya. Capek deh. Kayak gue rasa jadi tuh Dubai Expo tuh kan kayak kalau di sini tuh taman mini. Oke. Taman mini anjungan per daerah ya kan, per provinsi. Kalau di sana itu adalah anjungan setiap negara. Nah, ada berapa negara, nah lu foto deh di setiap anjungan, nggak kelar-kelar. Transisi ya. Dari London, dari UK, dari US, dari Cina, nah lu foto. Kalau perlu dengan baju adatnya mereka. Jadi repot ya. Akhirnya gue jadi icon Dubai. Ya. Iya gitu. Yang kedua tuh juga show juga. Kalau yang kedua gue jadi kayak diminta sama timnya Wistama, kan itu kan kerjaan acara negara ya. Dua-duanya acara negara dari Kemendak, Kementerian Dalam Negeri, yang ngerjain kebetulan Wistama. Diminta untuk masuk jadi tim kreatifnya gitu. Nice to meet you. Nice to meet you too. Membawa Indonesia ke kancah internasional. Tepuk tangan dulu. Bangga loh gue jadi teman lo. Gak sia-sia. Gue aja bangga banget jadi teman. Apa sih yang lu banggain dari gue? Apa sih yang lu banggain dari gue? Gue kalau bisa mau jadi orang PD-nya kayak lu, Rik. Gue mau, Rik. Ya ibaratnya gue di dunia entertain, tapi gue orangnya nggak pede. Ada teman-teman yang membantu gue kayak Zuli, Anes gitu. Nah itu yang mereka pede, ya udah gue mah di belakang aja. Iya. Tapi kan lu kan dulu performer, kenapa lu nggak pede? Nah kalau jadi performer kenapa kita pede ya? Ya kayak kan? apa gue benci tampil apa gimana sih? Iya nggak sih? Lu aneh banget kalau lu bilang lu nggak pede. Iya ya. Oh mungkin karena trauma obesitas lo. Kembali lagi pemirsa. Trauma obesitas. Ya tapi kan dulu gue jadi nah lu bayangin aja jadi performer kan gue di saat obesitas lebih gak tau malu ya. Enggak juga sih, justru di situ high point-nya, unique selling point, USP. Nggak pakai effort ngeliat gitu ya, udah paling gede sendiri ukurannya. Karena karakter waktu itu kita kan show berlima kan, ya kan, ada Franz,
weh si botak gitu kan. Terus ada si kembar, weh si kembar. Weh itu si mental-mentul gitu kan. ada gue kan, ih si ganteng gitu. Kan pede. Itu Fra, itu yang harus lu syukuri. Jadi lu sekarang harus pede. Sekarang coba perkenalkan diri lu dengan percaya diri. Udah gak usah gitu. Udah gak usah gitu. Iya gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang pengalaman lo obesitas, trauma obesitas, lo konsumsi obat-obatan, terus at the end juga lo olahraga dan bikin lo sekarang jadi kayak gini idealnya. Lo happy kan dengan lo sekarang kan? Jujur. Ya silakan. Kan gue selalu merasa gendut. Iya itu sih aneh sih. Gak tau kalau menurut kalian segini udah cukup belum? Ini sih kurus. Kurus banget menurut gue. Gue tuh mau sampai gitu. Oh ini mah tarik benang. Itu beda fokusnya. Wah. Ya seenggaknya gue masih kalau seenggaknya gue memakai ukuran baju normal. Untuk postur tubuh gue, gue memakai ukuran baju normal. Ya tapi pada saat gini, lo konsum obat, terus pada saat lo workout, lo rutin, terus lo dapetin shape-nya, itu buat lo tuh rasanya apa sih pada saat itu? Mempengaruhi ini gak sih kerjaan lo? Mempengaruhi kerjaan? Enggak sih ya. Enggak, maksudnya lo jadi lebih happy. Lebih happy pasti. Lebih seger. Lebih happy pasti, lebih seger pasti. Mempengaruhi ke kehidupan apa? Jadi makin banyak yang doyan. Wah doyan. Lebih banyak yang doyan. Baiklah, makanya kalian olahraga biar banyak yang doyan. Pastilah kalau misalkan ya pastilah namanya kita kan di dunia hiburan ya. Visual udah paling penting gak sih? Gitu. Ya kan, nah sekarang bisnis itu kan juga di dunia hiburan, ya kan. Nah terus pada saat ngomongin bisnis nih hiburan, ya kan, lu kan juga si On Frame itu adalah dance management ya, gitu kan. Pada saat pandemi tuh bagaimana lo ngatasinnya? Jadi itu waktu awal-awal pandemi, awal banget ya. Sebulan 2 bulan tuh menurut gue belum kerasa. Belum kerasa sampai akhirnya kayak kita mulai masuk 3 bulan pandemi gitu, anjir nih event kan benar-benar mati ya. Matinya benar-benar mati banget gitu. Sementara kan ya meskipun waktu itu gue punya kayak di luar On Frame apa sih gue? Banyak. F&B gitu ya kan. Ya tapi kan tetap aja omsetnya tidak sebesar On Frame ya kan. Akhirnya waktu itu gue ambil sekolah saham. Wow. Selama 1 bulan gue bener-bener ambil sekolah saham. Akhirnya lu sekolah beneran ya Tuhan. Iya. FYI gue bangga. Terus? Jahat banget deh. Karena gue ada di bagian sejarah lo, Fra. Oh iya benar. Ya kan, sekarang gue tuh bangga sama lo. Terus? Iya, gue ambil sekolah saham. Terus begitu, nah selama pandemi itu gue udah, jadi kan kalau main saham ya, kalau misalnya main saham, menurut gue main saham kan banyak orang yang bilang main saham judi gitu ya kan. Ya lu kalau misalnya emang gak tahu caranya dan lu gak tahu saham itu apa dan lain-lain, ya iya judi gitu. Makanya that's why gue sekolah dulu. Setelah gue udah tahu dari semua hasil simpanan gue dan lain-lain, itu modalnya gue gabrukin aja jedor ke sono. Oh gitu. Gitu, abis dari situ gue jadi full trader tuh selama gue pandemi itu. Oh justru lu malah kesana arahnya gitu ya? Iya, ya event juga belum ada gitu ya kan, masa ya lu mau diem-diem aja di rumah ya kan. Waktu itu kecil gue, modal gue cuma berapa? 100 juta. Jadi 1 M. Wow. Oh wow. Ya kan ternyata banyak banget kisah-kisah sukses pada saat pandemi. Iya gitu, terus begitu gara-gara itu sampai sekarang keterusan. Jadi kalau misalkan lagi ada event ya udah gue nggak trading. Tapi kan kalau sekarang gue udah lebih ada timnya karena karena gue ikut komunitas saham gitu, gue kenal beberapa orang. Terus akhirnya gue sama mereka bikin company kecil-kecilan untuk kayak manajemen investasi gitu. Namanya? JM Investama. JM Investama. Oke. Gitu, jadi kita punya timnya gitu. Jadi ada yang trading buat account sendiri, ada juga yang trading memang
modal kita di perusahaan itu gitu. Gitu. Kalau orang mau mulai gimana caranya? Mulai apa nih? Ya mau mulai main saham itu di lu. Nah, kalau menurut di gue, gue nggak ada minimalnya sih. Oke, minimalnya berapa? 2M. Ya udah. Apa? Ntar gue transfer aja. Ih cucok. Ya. Nah, ini gue suka nih yang kayak gini-gini. Ya, lu atur deh gimana. Ya, itu juga nggak kepake, bingung. Ya jadi kita Sekantor ya. jadi karena emang itu perusahaan gue sama teman-teman saham gue gitu, kita gak nyari nasabah yang keluar gitu, tapi kayak omongan mulut ke mulut. Oh ternyata tuh si Fra sama ini tuh main saham, ya udah deh gue mau taruh, ya udah nggak apa-apa lu taruh, tapi kalau misalnya mau taruh lu taruh segini minimal, ada minimalnya. Oh gitu, seru ya. Luar biasa loh bapak ini. Gitu. Ya udah sampai akhirnya pandemi kita juga udah mulai, kita udah beradaptasi dengan pandemi, event juga udah mulai ada. Dari situ kalau misalkan lagi nggak ada lagi event, ya udah gue tidak trading untuk pribadi gue sendiri, enggak. Kan ada trading, ada investasi juga. Oke. Gitu deh. Baik. Seru ya. Nanti kita akan, justru yang lebih serunya lagi nih, nanti kita akan ngobrolin tentang on-frame management bisnisnya lo yang di dance management. Nah tapi itu nanti akan kita obrolin di podcast Pop and Talkin, nanti teman-teman Pop and Talkin, ya. Jadi semuanya ada harus. kayaknya dong. Udah nggak usah, Frans, nggak usah pancing gue. Lagi ya. dong, ada kayak Pop and Talkin. Ya nanti kita akan mengupas tentang on-frame management, ya kan. Nah terus untuk closing nih ya, ya kan. Lo ini dong kasih tips atau enggak kasih saran buat orang-orang untuk Paradigm People yang ngedenger tentang diet lu yang kemarin lu kerjain, yang bener dan gak bener menurut lu gitu. Nah orang-orang nih kalau lagi mau diet itu harus gimana menurut lu? Kalau menurut gue, kalau memang belum terlanjur melakukan di sistem diet yang nggak benar, lebih baik mulai dari segalanya tuh yang benar gitu. Karena sesuatu yang nggak benar tuh nanti efeknya tuh ya bukan sekarang tapi ke depannya gitu. Dan puji Tuhan gue belum sampai ke depannya itu udah bisa gue benerin. Jadi jangan sampai gitu, karena beberapa kayak teman-teman gue juga yang cara dietnya aneh-aneh gitu. Adalah yang lambungnya dipotong, adalah yang diet gitu. Kan amit-amit ya. Amit-amit coy. Gitu. Jadi mumpung belum terlambat, lebih baik. Mumpung belum terlambat. Ngagetin orang. Mumpung belum terlambat, jadi kalian lebih baik melakukan cara diet yang benar dan dengan ahlinya di Paradigm. Oh. Iya kan? Iya dong. Benar. Bener bisa Pakai PT, pakai suplemen yang benar, terus asupan gizi yang cukup dan lain-lain. Terima kasih, Fra. Iya sama-sama. Emang kalau sama kalian tuh gak ada yang serius deh. Jadi nanti kita harus ngajak Paradigm People nih untuk nonton satu podcast lagi dari Popin Talkin di Dance Icon ID bareng sama founder dan ownernya On Frame langsung. Betul. Bapak Fra Wijaya. Oke. Terima kasih. Thank you. Nah Paradigm People, thank you so much for watching and listening. Kalau misalnya kalian ada feedback, ada input, very welcome to DM us ya. Kalau misalnya tadi kalian ngerasa ada mungkin keluarga atau sahabat kalian yang lagi diet atau mungkin dietnya gagal atau dietnya kayaknya serupa nih ya sama Bapak Bos ini ya. Kalian boleh panggil bos. Ya? Dibandingin Bu. Nggak apa-apa deh, Bu aja. Bu. Nah, kalian boleh share konten ini karena you know what, dengan kita share konten itu kita bukan cuma sekedar memberikan energi, inspirasi atau motivasi, kita bisa menyelamatkan hidup seseorang dengan kita share konten ya. Bagus. Juara ya. Dan kita mau ngajak Paradigm People semua untuk follow our social media di banyak platform, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di YouTube, TikTok dan Thriller. Oh lengkap ya? Lengkap Bu. Lengkap Bu. Lengkap banget. Pak Bos. Lengkap banget ya. Spelling segala loh. Thank you. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Yo. Dah.